Selamat pagi anak-anak kami sekalian, salam sehat. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita pelajaran biologi kali ini. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi virus. Reproduksi virus kita ambil contohnya yaitu reproduksi bakteriofag. Bakteriofag itu artinya adalah virus yang menyerang bakteri, sering disingkat dengan istilah fag. Jadi kalau dikatakan fag sama dengan bakteriofag, sama dengan virus. Berarti dia adalah khusus virus yang menyerang bakteri, ya. Yang berikutnya, virus dapat menginfeksi bakteri melalui dua cara. Yang pertama, itu bisa secara litik dan infeksi secara lisogenik. Infeksi secara litik itu akan menghancurkan sel inang setelah selesai melakukan reproduksi, sedangkan secara lisogenik dia tidak menghancurkan inang tetapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Maka maksudnya begini, jika ini adalah virus yang menyerang bakteri, jika dia melakukan infeksi secara atau reproduksi secara litik, maka si bakteri yang diserangnya ini akan pecah, artinya akan mati, sedangkan selnya akan pecah, ya. Sedangkan jika dia melakukan reproduksi secara lisogenik, dia si bakterinya ini tidak akan mati, tidak akan dipecahkan oleh si virus. Itu dia, ya. Jadi ada dua cara perkembangbiakan daripada virus. Yang pertama adalah infeksi secara litik dan yang kedua adalah infeksi secara lisogenik. Kita perhatikan satu persatu tahapannya. Infeksi secara litik tahapannya adalah fase absorpsi, penetrasi, replikasi dan sintesis, fase perakitan, dan fase pembebasan. Sedangkan di lisogenik tahapannya adalah fase absorpsi, penetrasi, fase penggabungan, dan fase replikasi. Perbedaannya, persamaannya di sini. Sama-sama melakukan absorpsi, sama-sama melakukan penetrasi. Perbedaan yang berikutnya adalah di sini tidak ada penggabungan, di sini ada penggabungan. Pembedaan yang ketiga, di sini ada pembebasan, di sini tidak ada pembebasan. Sedangkan persamaannya sama-sama melakukan yang dinamakan dengan replikasi atau sintesis. Artinya adalah terjadi proses perbanyakan virus-virus baru. Itu dia, ya. Dan tahapannya berbeda. Kita lihat satu persatu. Apa itu yang dimaksud dengan bagaimana keadaan ketika dikatakan melakukan fase absorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan pembebasan. Kita lihat satu persatu. Perhatikan gambar ini. Maka di gambar ini, di sini kan dibuat di sini begini. Perhatikan garis panah yang pertama, ya. Dari satu ini yang pertama, 1, 2, 3 ke sini. Maka jika siklusnya itu dari satu ke sebelah sini kembali ke situ lagi, maka ini dinamakan dengan infeksi secara litik. Tapi jika dari sini garis panahnya menuju ke sini, dari sini dibuat, ya, dibalikkan. Kalau di catatan kita dilanjut ke sini, kalau di gambar ini dari sini ke sini, lanjut ke sini dibuat. Artinya makanya Ibu bilang tadi litik dan lisogenik memiliki tahapan yang sama, yaitu fase absorpsi dan fase penetrasi, kan? Di yang pertama tadi perhatikan ini memiliki fase yang sama, yaitu fase absorpsi dan fase penetrasi. Kita lihat satu persatu. Ini namanya adalah virus. Inilah bakteriofag itu, atau kita singkat dengan fag. Maka yang ini adalah bakterinya. Yang biru ini adalah DNA si bakteri. Yang merah ini adalah DNA si virus. Jadi virus memiliki juga DNA atau RNA yang berwarna merah. Lalu yang ini adalah bakteri memiliki kromosom juga, yaitu atau DNA, yaitu yang berwarna biru. Maka tahapan yang pertama, kita bahas yang pertama fase litik dulu, ya. Yang pertama fase litik itu diawali dari absorpsi. Absorpsi artinya adalah fag atau bakteriofag melekat pada bakteri. Misalkan ini bakteri, ini adalah virus. Ini bakteri tangan Ibu, spidolina adalah virus. Pertama-tama virus akan melekat pada bakteri. Ini dia. Maka posisi begini dinamakan dengan absorpsi. Tahap yang kedua adalah penetrasi. Penetrasi adalah
DNA daripada si virus itu berpindah ke tubuh bakteri dengan cara apa? Pertama-tama dia akan merusak daripada dinding sel si bakteri, begini dirusaknya menggunakan enzim, dirusaknya. Setelah sampai dia tembus ke dalam tubuh si bakteri, maka dia mengeluarkan atau memindahkan kromosomnya. Maka perhatikan di sini. Di sini kan kromosomnya masih di dalam tubuh si virus, sementara di sini ketika sudah melakukan penetrasi, DNA si virus sudah berpindah, sudah masuk ke dalam tubuh si bakteri, sudah di dalam tubuh si bakteri yang merah ini. Itu dia ya. Fase yang ketiga tadi adalah fase replikasi atau sintesis. Fase replikasi itu adalah diawali dari DNA daripada si virus yang masuk ke dalam tubuh bakteri, pertama-tama merusak DNA si bakteriofag, si bakteri. Maka di sini kan masih utuh DNA-nya si bakteri, di sini sudah terpotong-potong, sudah dirusaknya si virus sudah dirusak oleh DNA si virus itu, sudah dipotong. Tahapan masa ini diawali yang artinya dengan replikasi. Lalu setelah dia rusak, dia menggunakan DNA si bakteri untuk memperbanyak DNA virus. Di sini kan DNA virus masih 1, tapi dia sudah merusak. Di sini sudah DNA virus itu sudah 4. Dia memperbanyak dirinya menggunakan DNA si bakteri. Itulah fase replikasi. Sedangkan fase sintesisnya adalah, sintesis artinya membentuk, membuat. Maka menggunakan DNA si virus yang sudah banyak ini tadi, yang sudah terbentuk ini, dia akan menciptakan kepala yang baru, lalu kepala yang baru, lalu ini adalah ekornya, ini serabutnya. Dibentuk bagian-bagian tubuh daripada si virus. Masuklah yang keempat, yaitu fase perakitan. Boleh merakit. Kalau merakit kan menggabungkan satu dengan yang lain hingga akhirnya susunannya menjadi sempurna. Itu dia kan. Maka ini tadi kan kepalanya terpisah, ekornya terpisah, serabutnya terpisah. Masuklah tahapan yang keempat, perakitan. Dirakitlah, digabungkanlah kepalanya, digabungkanlah ekornya, digabungkanlah serabut ekornya, sehingga sudah terbentuk beberapa virus yang utuh. Lalu setelah tahap keempat, masuklah tahap kelima, pembebasan. Ketika si virus mau keluar, mereka merusak dinding sel si bakteri. Ini dia tadi ya, mengapa dikatakan litik? Karena dia merusak dinding sel si bakteri. Jadi dirusak mereka lah dinding sel si bakteri itu. Ini kan masih tertutup, dia bagus. Di sini sudah dirusak mereka. Setelah mereka merusak, bebaslah mereka. Akhirnya virus itu menjadi banyak. Yang tadinya dari 1 virus itu sudah bertambah menjadi 5 di sini misalkan ya. Jadi beginilah cara virus melakukan reproduksinya. Jika melakukan reproduksi secara litik. Sedangkan secara lisogenik itu ke sini. Yang pertama tadi virus melekatkan diri ke dalam tubuh bakteri, lalu melakukan penetrasi dengan memasukkan kromosomnya ke dalam tubuh bakteri. Kalau dilitik tadi kromosom bakteri dirusakkan. Kalau ini tidak, dia tidak merusak, tapi melakukan penggabungan. Maka lihat di sini, ada yang merah, ada yang biru. Yang biru ini adalah DNA bakteri, sedangkan yang merah adalah DNA virus. Melakukan penggabungan dia tidak mau merusak. Lalu ketika bakteri melakukan reproduksi, bakteri melakukan pembelahan. Kalau bakteri itu cara reproduksinya adalah dengan cara membelah. Ketika si bakteri melakukan pembelahan, DNA daripada si virus tadi yang melekat di DNA si bakteri ikut juga membelah. Maka yang tadinya itu 1 DNA si virus, ketika bakteri membelah, ikut dia juga menjadi terbelah 2. Akhirnya menjadi 2 adalah kromosom daripada si virus tadi. Maka tahap yang ketiganya adalah replikasi. Replikasinya itu sudah termasuk di sini dia tadi ya. Replikasinya adalah ketika bakteri membelah, maka kromosom daripada si virus juga semakin banyak. Maka setelah berhasil membelah, virus bisa melepaskan dirinya kembali. DNA virus bisa melepaskan dirinya kembali dari ini,
dari profag itu. Profag namanya adalah gabungan DNA virus dan DNA bakteri. Dia bisa melepaskan dirinya dan kembali ke posisi begini. Dia bisa akan memperbanyak dirinya ke sini, dia juga bisa melakukan kembali lisogeni. Bisa ke sini, bisa ke sini. Itu dia ya.